Salam damai dalam Kristus, saudara. Bersyukur saudara kalau hari ini kita boleh kembali belajar firman-Nya di minggu ketiga masa Advent. Kita akan belajar bersama-sama dengan sebuah tema Kristus dalam pekerjaan. Saudara, apa yang membuat kita itu kehilangan damai sejahtera dan juga sukacita ketika kita berada dalam pekerjaan kita? Yang pertama, mungkin kita merasa tidak sukacita lagi, damai sejahtera hilang. Waktu usaha kita itu sepi. Atau waktu kita melihat orang lain lebih mendapat berkat dan kita itu tidak mendapat berkat. Toko orang lain lebih ramai daripada kita. Toko kita lebih sepi daripada mereka. Atau waktu kita bekerja di sebuah perusahaan, orang lain mendapat kenaikan jabatan, dapat promosi. Kita tetap dengan jabatan kita. Hal itu saudara yang membuat kita seringkali kehilangan sukacita dan juga damai sejahtera. Saudara, untuk hal ini kita boleh belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Paulus. Dalam suratnya yaitu surat Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 4, Paulus berkata seperti ini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Saudara, surat Filipi ditulis oleh Paulus di penjara. Masa depannya seperti apa, dia tidak tahu. Bahkan di penjara dia juga seringkali diperlakukan dengan tidak hormat, direndahkan, bahkan mungkin dilecehkan, diperlakukan seperti binatang, disiksa dan sebagainya. Namun Paulus tetap bisa merasakan sukacita dan juga damai sejahtera. Kuncinya apa? Yaitu dia senantiasa mengutamakan orang lain. Bahkan ketika dia melihat para tentara atau para serdadu itu menyiksa dia, melecehkan dia, dia masih tetap belajar untuk mengutamakan mereka. Karena Paulus tahu mereka itu diperintahkan oleh atasan mereka, maka mereka berbuat seperti itu. Sebagai seorang ciptaan Tuhan, sebagai manusia yang dikasihi Tuhan, Paulus belajar untuk senantiasa mengutamakan orang lain daripada mengutamakan dirinya sendiri. Saudara, hal itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh belajar dari Paulus, saudara, maka kita belajar untuk senantiasa rendah hati dan juga mengutamakan orang lain. Sehingga waktu orang lain itu mendapat berkat, toko mereka lebih ramai, usaha mereka lebih sukses, bahkan mungkin mereka mendapat jabatan, kenaikan jabatan, kita tidak. Kita masih tak bisa bersukacita. Kenapa? Karena kita mengutamakan mereka daripada kepentingan mereka pribadi. Apakah mudah saudara melakukan hal itu? Sangat-sangat sulit saudara. Tanpa pertolongan Tuhan kita nggak mungkin bisa melakukannya. Kenapa saudara? Kenapa kita bisa sampai tidak bisa berbuat seperti itu? Karena kita tidak pernah mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kristus gak ada dalam kehidupan kita. Untuk sebabnya, dalam pelayanan pun seringkali kita juga merasa tidak sukacita dan juga kehilangan damai sejahtera. Ketika kita tidak mendapat pujian, tapi orang lain mendapat pujian. Saudara kasih Tuhan, kita belajar dari Paulus. Mari kita bersama-sama menaikkan Kristus yang utama dalam kehidupan kita. Nah, waktu kita menaikkan Kristus yang utama, maka dalam hati kita itu ada kasih untuk kepada mereka. Itu sebabnya saudara, kalau kita baca dalam 1 Korintus 14 dikatakan seperti ini. Paulus mengatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Bagaimana kita bisa mengerjakan kalau tanpa Kristus? Tapi bersama-sama Kristus, kita bisa menyatakan kasih kita kepada orang lain meskipun orang lain itu mungkin menyakiti kita, melecehkan kita, bahkan mungkin mendapat lebih banyak berkat daripada kita. Kita masih bisa mengutamakan mereka kalau hati kita ada kasih kepada sesama. Saudara kasih Tuhan, memang tidak mudah saudara untuk melakukan semuanya itu. Ngomongnya mudah, tapi prakteknya sulit. Itu sebabnya kita harus nantiasa minta kekuatan dan juga pertolongan dari Tuhan. Tanpa pertolongannya kita tidak mungkin bisa melakukannya. Saudara kasih Tuhan, bersama Tuhan kita bisa. Mari kita berdoa saudara. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini dan juga pada pagi hari ini. Di mana kami boleh kembali belajar firman-Mu, bagaimana kami bisa menyatakan kasih Kristus kepada orang lain.
Sehingga ketika orang lain mendapat pujian, mendapat berkat lebih banyak daripada kami masih bisa merasakan sukacita dan juga damai sejahtera. Karena kami senantiasa menempatkan Engkau sebagai Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat Hari Natal.